hari ini, di mana saat ini pemerintah menganjurkan kita untuk ibadah di rumah. Dengan hal itu, kita akan melakukan ibadah online sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh DPSM tingkat Sinode BKPN. Oleh sebab itu, siapkan hati, pikiran, supaya bisa kita mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kepada tim dari tingkat Sinode BKPN dipersilakan untuk membawa ibadah saat ini. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Pagi hari ini, kakak bersama dengan teman-teman kami akan memimpin ibadah sekolah minggu. Oleh sebab itu, sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kebaktian, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan melalui satu pujian. Hanya ada satu Tuhan. Semua dengan sikap berdoa, dengan sikap yang baik kita memuji Tuhan bersama melalui pujian. Hanya ada satu. Semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini.
Kami bersyukur Tuhan boleh memberi kesehatan bagi kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami. Kami siapkan diri kami untuk memulai mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang belum memiliki kesempatan untuk mendengar Tuhan Yesus, tolong mereka agar pagi hari ini kami bersama beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memanggil kita untuk datang ke sini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita sebagai anak sekolah minggu untuk kita memuji Tuhan. Oleh sebab itu kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang lebih kira, yang lebih sukacita. Dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk bersama dengan kakak kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Allah. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Dan hari yang ketiga bangkit pula dan terhormati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita yang cantik. Oleh sebab itu, kakak ajak adik-adik semua persiapkan hati, pikiran untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama melalui satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali kita dalam minggu ini di dalam ibadah online DPSM Sinode BKPN. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini, kami boleh beribadah online dan beribadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuji memuliakan nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Allah Bapa yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita pada saat pagi hari ini akan mengambil bahan cerita dari Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Mari kita membaca dan anak-anak menyimak di Alkitabnya masing-masing. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Anak-anak, tema cerita pada minggu hari ini adalah Sifra dan Pua. Anak-anak, tahu ndak siapa itu bidan? Ayo kalian lihat di samping kanan kiri ibu ini. Ada bidan Sifra, ada bidan Pua. Anak-anak, pada masa
pemerintahan Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, raja yang sangat kejam, raja yang sangat jahat, raja yang sangat sadis sekali. Anak-anak, pada saat masa pemerintahan Raja Firaun, penduduk di bangsa Mesir yang banyak adalah penduduk bangsa Israel. Loh, kenapa semakin hari semakin banyak sekali penduduk bangsa Israel? Waduh, Raja Firaun jadi ketakutan. Gimana ini nanti kalau bangsa Mesir dikuasai oleh penduduk bangsa Israel? Luar biasa ketakutan Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun mengutus prajuritnya untuk memanggil bidan yang bernama Puan dan Sifra. Bidan siapa? Bidan Sifra dan Puan. Ayo sekali lagi, siapa? Puan dan Sifra. Siapa lagi? Sifra dan Puan. Nah, kalau udah dibolak-balik jangan lupa ya. Nanti jangan salah menyebutkan bidan Sifra dan bidan Puan. Datanglah bidan Sifra dan bidan Puan di hadapan Raja Firaun. Raja Firaun berkata, "Hei bidan Sifra dan bidan Puan, apabila engkau menolong perempuan-perempuan Ibrani, perempuan-perempuan bangsa Israel, lihatlah waktu mereka bersalin. Jika anak laki-laki, kalian harus membunuhnya. Jika anak perempuan, kalian boleh biarkan anak itu hidup." Anak-anak, bagaimana perasaan kedua bidan tadi? Tentu kalau bukan, tentu merasa bingung bukan? Karena bidan Sifra dan bidan Puan adalah bidan yang taat kepada Allah. Anak-anak, bidan Sifra dan bidan Puan ternyata tidak mendengarkan perkataan Raja Firaun. Tidak memperdulikan perintah Raja Mesir. Karena mereka tetap taat kepada Allah. Buktinya, pada suatu hari Raja Firaun sedang gelisah. Waduh, kenapa bangsa Israel ini semakin hari semakin bertambah banyak, bahkan banyak sekali. Jangan-jangan bidan yang kupanggil itu tidak menuruti perintahku ya. Akhirnya Raja memanggil bidan Sifra dan bidan Puan untuk menghadap Raja. Datanglah kedua bidan itu dan Raja berkata, "Mengapa engkau membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Lalu bidan itu berkata, "Tuanku Raja, orang tuanku Raja tidak tahu bagaimana perempuan bangsa Ibrani, bangsa Israel sangat berbeda sekali dengan perempuan-perempuan bangsa Mesir. Mereka kuat. Saat bidan datang, mereka sudah selesai bersalin, sehingga mereka sudah bisa selamatkan anak-anak mereka, bayi mereka. Anak-anak,
cerita kita pada pagi hari ini menggambarkan ketaatan bidan Sifra dan bidan Puan kepada Allah. Karena ketaatan bidan Sifra dan bidan Puan, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang semakin banyak penduduknya di bangsa Mesir. Karena ketaatan bangsa Israel, maka karena ketaatan Sifra dan Puan, maka Sifra dan Puan mendapatkan berkat berumah tangga. Satu hal, ada kunci keberhasilan dari ketaatan bidan Sifra dan Puan adalah melahirkan tokoh yang sungguh luar biasa, tokoh yang kuat, tokoh yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Anak-anak, dalam cerita ini mari kita anak-anak sekalian meneladani sikap daripada bidan Sifra dan Puan. Setia taat di dalam berdoa, setia taat di dalam membaca firman Tuhan, setia taat di dalam beribadah. Yang terpenting adalah setia dan taat percaya kepada Tuhan. Ada amin anak-anak? Baik anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini berada di rumah, beribadah masing-masing dan bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah keterbatasan yang sedang kami jalani, kami hadapi pada saat ini tidak menghambat kesetiaan kami, kesetiaan anak-anak-Mu, ketaatan anak-anak-Mu di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih.
kita sudah sampai di penghujung acara kebaktian online pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah menyertai di dalam ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Bapa, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat daerah kami. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati bangsa kami, daerah kami, pimpinan-pimpinan yang ada ya Tuhan, Kau memberkati dan taruh hikmat kepada mereka di dalam setiap mereka menjalankan tugas mereka. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami berdoa buat wabah COVID-19 yang saat ini sedang mewabah ya Tuhan, baik di Indonesia maupun di daerah kami secara khusus ya Tuhan. Bapa yang makasih, Bapa yang mulia, kiranya Engkau menolong, memberkati kami semua ya Tuhan. Engkau menolong para tim medis, Engkau menolong orang-orang yang saat ini telah positif ya Tuhan, terkena COVID-19 ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati tim medis ya Tuhan yang saat ini berjuang di garda depan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terlebih-lebih kami juga berdoa buat tim ya Tuhan yang saat ini sedang mengadakan penelitian akan vaksin ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memakai mereka ya Tuhan. Engkau boleh memberkati mereka sehingga vaksin COVID-19 boleh ditemukan ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersuka cita ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang makasih, kami juga berdoa buat DPSM Sinode. Kami berdoa buat DPSM tingkat resort. Kami berdoa buat DPSM tingkat jemaat ya Tuhan. Engkau memberkati kepengurusan yang ada. Bahkan Engkau memberkati program-program yang saat ini sedang dirancang, bahkan sedang dijalankan ya Tuhan. Bapa yang makasih, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini ya Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati keluarga dan pergumulan mereka, terkhusus ya Tuhan buat kesehatan mereka. Bapa yang makasih, kami saat ini mau mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Dan marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Semua ada sukacita, ada damai sejahtera karena firman Tuhan yang sudah kita dengar, lebih-lebih ayat hafalan tadi yang disampaikan kepada kita, yaitu Roma pasal 8 ayat 28. Seterusnya
pasti anak-anak kami akan ingin seperti Sifra dan Puan, yang mereka adalah mempunyai keberanian sekalipun diancam oleh Firaun, tetapi mereka selalu melakukan kebaikan dan kebenaran sehingga Tuhan memberkati mereka. Pasti anak-anak seperti begitu juga kan? Baik, kepada kita semua anak-anak, pada hari Minggu depan jam 8 jangan lupa kita akan mengikuti ibadah online lagi. Ya, jangan lupa jam 8 kita mengikuti ibadah online. Seterusnya kami ingatkan lagi, yang paling penting pada saat ini yaitu kalau keluar rumah tetap memakai masker. Ya, ini maskernya dipakai dan rajin cuci tangan. Tetap jaga jarak ya, jaga jarak. Seterusnya rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.